Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Kembali lagi ke channel petani. Pada kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita sudah berada di lahan tanaman cabai, dimana kemarin sore kita sudah melakukan proses pemanenan untuk cabai keritingnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dan kegiatan pagi hari ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kawan-kawan simak baik-baik video kali ini hingga selesai ya kawan-kawan, agar tidak ada permasalahan atau kurang tahu ya mengenai apa yang kita sampaikan semacam itu. Oleh sebab itu kawan-kawan, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kawan-kawan, ini adalah kondisi di mana tanaman cabai kita sudah menginjak kurang lebih 2 bulan up ya dari penanaman. Jadi usia 2 bulan lebih menuju ke 3 bulan ini tanaman cabai kita sudah pada mulai dipanen, khususnya untuk tanaman cabai keriting yang ada di sebelah sini dan yang ada di sebelah sini kawan-kawan. Nah, sudah mulai dilakukan proses pemanenan ya. Tapi kalau untuk tanaman cabai rawitnya ya usia 2 bulan lebih menuju 3 bulan, itu tanaman cabai rawitnya itu masih dalam kondisi masih bakal buah ya kan kawan. Belum ada cabai yang istilahnya matang lah semacam itu atau merah. Akan tapi kalau untuk tanaman cabai keriting kita panen di agak lebih awal, kondisinya hijau tidak menunggu merah, karena kami di kondisi hijau tersebut cabai keriting bobotnya lebih dapat, dan yang kedua serangan hamanya lebih kecil. Jadi kita lebih fokus pada kesempatan ini merujuk pada budidaya cabai keriting. Jadi kawan-kawan, kemarin sore kita lakukan proses pemanenan cabai keriting. Cabai keriting yang kita panen adalah cabai keriting yang kondisinya hijau kan kawan ya, kondisi hijau. Bagian sini itu kita panen semua, dan bagian sana juga kita panen semua kan kawan. Ya, pemanenannya cabai keriting ini pastinya kita memanen cabai yang sekiranya kondisinya sudah mulai besar, dalam artian sudah layak untuk dilakukan proses penjualan atau untuk dikonsumsi ya. Jadi kalau kondisi cabainya masih kecil semacam ini atau masih muda semacam ini, itu tidak dilakukan proses pemanenan. Karena mengapa? Karena pastinya bobotnya masih bisa bertambah. Akan tetapi kalau sudah agak besar kayak gini ya kan, karena agak besar kayak gini, diameternya lebih besar sedikit, ini nanti sudah akan dilakukan proses pemanenan. Yang jelas kondisinya dibuat semaksimal mungkin agak besar ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil semacam itu. Nah, pemanenan ini kita lakukan lebih awal, alasan kami adalah agar buah cabai itu tidak terserang oleh namanya ulat kan kawan, ataupun hama-hama yang lainnya. Karena paling yang kami tidak suka itu hama lalat buah maupun ulatnya ya kan kawan. Ulat geraya atau ulat apa itulah, saya kurang paham. Yang jelas hama tersebut saya pastikan itu kondisi serangannya berasal dari ulat maupun buah, karena bekas bekas serangannya itu masih tersisa pada buah cabai semacam itu. Dan kayak gini kan kawan, lama kelamaan ya. Nah, ini yang jadi permasalahan yang kami tidak sukai adalah ini kan kawan, cabainya itu yang jelas ada bekas lubang. Nah, ini entah ini lalat ataupun ulat, tapi kami yang jelas tidak suka ya. Karena apa? Karena cabai belum waktunya bisa dikonsumsi ya, itu sudah terserang kayak gini, menjadikan kondisinya tidak laku untuk dijual cabenya ya kan semacam itu. Nah, kalau ada kayak gini alangkah baiknya kan kawan buang yang jauh ya kan kawan, semacam itu. Nah, lalu kan kawan, mensiasati hal semacam itu, kita sebagai seorang petani kan kawan ya, kita langsung lakukan proses
pemanenan kepada buah-buah cabai yang sekiranya sudah siap untuk dijual. Langsung kita panen dan lalu kita jual. Ya, ketika kondisinya sudah yang besar-besar sudah dipanen dan dijual ya, maka dari itu kita lakukan proses namanya selanjutnya pemupukan. Karena apa kan kawan, dengan kita memanen lebih awal ya, pastinya buah-buah cabai yang biasanya kondisinya besar itu kemungkinan terserang untuk hama ya, hama buah cabai itu lebih kecil ya kan kawan. Dan di sisi lain juga ketika kita panen lebih awal, nanti calon-calon buah atau calon-calon bunga itu pertumbuhannya jauh lebih cepat ya, karena unsur haranya tidak menyebar ke tanaman buah cabai yang berada di bagian bawah atau bagian yang sudah pada besar, sehingga ketika kita panen bakal buah selanjutnya itu pertumbuhannya jauh lebih cepat, bunganya juga jauh lebih bagus, lebih kuat lah ya kan kawan, karena unsur haranya sebagian sudah hilang, dalam artian tidak disalurkan menuju ke cabai yang tua, melainkan nanti fokus ke cabai yang muda ataupun calon buah, bunga dan lain sebagainya semacam itu, sehingga unsur haranya jauh lebih maksimal nanti ke buah cabai tersebut ya, sehingga nanti ketika proses pertumbuhan buahnya begitu cepat, panennya juga bisa lebih cepat, sehingga nantinya untuk mengurangi serangan hama tersebut jauh lebih mungkin ya kan kawan, semacam itu, sehingga lebih berkurang lah semacam itu. Dan di sisi lain juga dengan dipanen semacam itu kan kawan, yang jelas kita juga melakukan pengendalian hama. Jadi hama yang menyerang pada buah-buah cabai, pada ulat-ulatnya semacam itu diambil ya, dibuang jauh dari tempat budidaya kita ya. Nanti ketika mereka jauh, otomatis hama tersebut tidak berkembang biak di tempat budidaya kita, sehingga hama tersebut bisa potensi untuk menyerangnya jauh lebih kecil semacam itu kan kawan, karena perkembangbiakannya atau siklus berkembang biak mereka tidak bisa berada di lahan kita, sehingga kemungkinan cabai kita terlindungi jauh lebih membaik semacam itu ya kan kawan. Nah, itulah mengenai video kali ini. Yang jelas kawan-kawan, mengapa alasan kita melakukan proses pemanenan jauh lebih bagus, jauh lebih cepat, yaitu adalah satu, agar mempercepat pertumbuhan buah selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah mengurangi serangan hama dan mengendalikan hama tersebut menyerang tanaman cabai ya. Itu merupakan salah satu pengendalian secara teknis budidaya kan kawan. Jadi pengendalian hama itu tidak hanya berfokus pada penggunaan racun secara kimia secara terus menerus, tidak, akan tapi secara teknis juga perlu kita lakukan. Salah satunya adalah pemanenan yang lebih cepat semacam itu ya kan kawan. Nah, itu nantinya kita lakukan secara terus-menerus. Yang terpenting apa? Buah cabai kondisinya siap konsumsi, layak untuk dijual, kita panen, kita jual semacam itu. Karena ini adalah kondisi di mana musim kemarau, yaitu di mana hama banyak berkembang biak semacam itu. Karena tidak ada hambatan hujan. Kalau musim penghujan biasanya ada hambatan hujan, mereka ingin berkembang biak itu biasanya jauh lebih sulit ya kan kawan, karena ya terserang hujan, angin, badai dan lain sebagainya. Tapi kalau musim kemarau ini biasanya jauh lebih banyak, karena yaitu kondisinya lebih memungkinkan untuk berkembang biak, dan di sisi lain juga tumbuhan itu yang tumbuh sedikit, hanya tumbuhan di tempat budidaya semacam ini yang bisa tumbuh dengan baik, yang dimana
namanya hama juga membutuhkan makanan, otomatis kemungkinan mereka mencari tempat yang baik pula, sehingga kemungkinan tempat budidaya kita terserang itu juga ada semacam itu kan kawan. Dan oh ya kawan-kawan, di musim kemarau semacam ini ya, itu jangan lupa menyiram air. Dan kemarin updatean saya melakukan proses pemanenan, alhamdulillah untuk tanaman cabai kami ya, itu kemarin panen pertama itu mendapatkan kurang lebih 1,5 kilo. Itu hanya 2 baris ini kan 2 baris ini, baris pertama, baris kedua, karena kemarin yang sana belum layak untuk kita jual. Cabainya itu belum kita panen. Lalu kemarin sore ya, itu yang cuma baris ini saja itu kita sudah mendapat 3 kilo kan kawan. Nah lumayan kan kawan-kawan, 3 kilo cuma baris ini saja kan kawan. Nah biasanya cabai keriting ini siklusnya nanti mereka produksi buahnya itu per awal-awal sedikit, lama-kelamaan naik, statistiknya kayak gitu ya, lama-kelamaan naik, nanti menginjak pada titik maksimal mereka lama-kelamaan akan turun hingga habis. Dan pengalaman kami siklus dalam cabai ini ya kawan-kawan ya, dari mulai tanam hingga selesai itu kurang lebih ada 5 bulanan ya, tergantung nanti dengan perawatan dan kondisi lingkungannya semacam itu kan kawan. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan jangan lupa kan kawan, setelah dilakukan proses pemanenan semacam ini, jangan lupa kawan-kawan lakukan proses pemupukan agar cabai bisa lebih baik lagi ya kan kawan. Oke, sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.